Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu ya kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan insyaallah sehat walafiat dan pakai bahan tayang ini sebagai alat bantu supaya nggak ngantuk katanya, atas permintaan panitia. Dan saya sebenarnya ini mengulang tapi kalau ada bahan tayangnya itu lebih bisa difahami lebih jelas gitu. Karena penyakit orang-orang yang sudah di atas 50 gitu ya Pak, itu susah ingat, gampang lupa. Jadi walaupun sudah diulang-ulang itu ya, lupa lagi apa yang sudah dibahas. Dan sebagaimana yang ditugaskan ke saya ingin membahas tentang fikih dan usul fikihnya ya. Jadi walaupun itu tidak secara detail dan tertib berdasarkan kitab tertentu ya. Jadi karena ini kenapa penting membahas fikih dengan usul fikihnya, karena kalau membahas fikih saja tanpa ada usul fikihnya akan menjadi ya seringkali muncul kemudian ikhtilaf yang disikapi dengan tidak bijak kalau tidak membahas tentang usul fikihnya. Jadi kalau bahas fikih tanpa usul fikihnya itu biasanya perbedaan pendapatnya karena tidak dilandasi dengan metode ijtihad yang benar sehingga jadi masalah. Baik. Jadi saya membahas tentang hukum syara dan ijtihad. Hukum syara dan ijtihad. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum syara ya? Yang pertama ya. Jadi saya pakai bukan PT ya, PDF ya. Jadi mungkin disesuaikan layarnya. Oke. Pertama kita harus membahas apa itu hukum syara, atau kumpulan hukum syara itu namanya fikih. Jadi kumpulan hukum syara adalah fikih. Nah, hukum syara itu adalah produk atau hasil. Hasil dari apa? Hasil dari istinbat, hasil dari penggalian. Penggalian dari mana? Ya dalil-dalil syara. Jadi hukum syara itu adalah hasil istinbat atau ijtihad dari mujtahid yang berasal dari tapi nggak kelihatan di situ ya. Gimana caranya saya bisa kelihatan? Ini ada dua instruksi yang gitu. Yang satu harus diam. Betul. Jadi kalau saya ke situ, ini yang direkam ini. Ya, saya asrafnya aja. Baik. Jadi balik lagi ya. Jadi hukum syara adalah hasil atau produk dari istinbat atau dari ijtihad mujtahid, seorang mujtahid dari dalil syara. Nah, oleh karena itulah maka definisi hukum syara adalah
khitabu syari'i al-muta'allaqu bi af'alil ibadi. Sedangkan tolak, takhir dan wad'i itu adalah bentuk dalilnya. Jadi hukum syara adalah seruan dari pembuat syariat yang terkait dengan perbuatan hamba. Jadi kalau kita cerita tentang fikih itu cerita perbuatan atau cerita tentang benda. Jadi yang ada dalilnya, maksudnya dalil syara gitu ya. Yang seringkali mengatakan dalil syara, berarti itu terkait dengan perbuatan atau benda. Dan ulama usul, sebut ulama usul fikih, itu membuat klausul yang mempermudah generasi berikutnya dengan membuat namanya kaidah ammah, kaidah umum. Nanti juga ada kaidah kuliah, ada kaidah yang general, ada kaidah ammah, ada kaidah general, yaitu kuliah namanya. Nah, terkait dengan hukum benda, jadi setelah mengkaji dalil itu ya, maka ulama usul membuat kaidah al aslu fil asya'i al ibahatu malam yarid dalil tahrim. Saya pernah menyampaikan ini. Hukum asal dari sesuatu, segala sesuatu benda asya, bukan af'al. Karena yang dibahas dalam fikih itu kalau tidak af'al, intinya af'al atau asya yang digunakan oleh manusia untuk af'al, untuk mengerjakan atau sarananya. Maka kaidahnya hukum asal, saya belum menjelaskan berikutnya. Jadi kaitan dengan asya itu hukumnya hanya dua. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal. Ibahah maksudnya halal sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ada sesuatu benda yang baru yang di zaman Rasulullah tidak ada, contoh misalnya HP, ini kan asya nih Pak. Kalau ada yang nanya bagaimana hukumnya HP, maka jawabannya ada dalil yang mengharamkan HP nggak? Nggak ada. Berarti HP hukumnya halal. Artinya halal boleh dipakai kan? Rokok, biar agak seru dikit, biar nggak melek. Rokok itu asya atau af'al? Rokok adalah asya, benda. Adakah dalil yang mengharamkan rokok? Jawabannya tidak ada. Berarti rokok hukumnya halal. Beda dengan merokok, Pak. Merokok itu adalah perbuatan. Ya, jadi ulama usul fikih itu membuat itu ditempatkan pada posisinya, tidak main generalisir. Gitar itu alat ya, alat musik. Ada nggak dalil yang mengharamkan gitar? Nggak ada. Berarti gitar halal pengertian boleh dipakai, Pak. Main gitar itu apa? Dan seterusnya. Jadi hati-hati buat generalisir. Kenapa? Karena hukum syara itu adalah seruan dari pembuat syariat. Dari siapa pembuat syariat itu? Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Insyaallah pertemuan sekarang ini sebagai untuk rangka dulu ya. Nanti insyaallah bulan depan kita membahas tentang dalil ya. Tentang dalil itu nanti membahas tentang Al-Quran. Karena banyak orang yang langsung saja ke Al-Quran, padahal untuk paham Al-Quran itu melibatkan ribuan ulama. Kenapa? Karena Al-Quran itu dulu turunnya itu disampaikan oleh Rasul, kemudian ditulis oleh sahabat, kemudian dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dulunya belum ada titik, belum ada sakal. Kemudian para ulama itu ngasih titik, ngasih sakal dan seterusnya, sampai juga membuat hukum-hukum atau aturan-aturan tentang nahwu, tentang sorof dan seterusnya. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran, sebenarnya kita mengikuti ulama, karya-karya ulama yang mempermudah kita untuk memahami Al-Quran. Jadi tidak langsung ke Al-Quran yang asli gitu ya. Yang asli itu maksudnya yang diturunkan kepada Rasul disampaikan kepada sahabat gitu. Itu sudah campur tangan bantuan para ulama salaf.
Ulama salaf itu ulama yang ada pada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi 3 generasi itu disebut dengan generasi salafus soleh atau ulama disebut ulama salaf. Jadi ulama salaf itu ulama pada generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. 3 generasi itu. Itu ulama salaf namanya. Kalau sesudah itu namanya ulama kholaf. Kholaf. Jadi kalau 14 abad kemudian ya nggak ada yang generasi salaf, nggak ada generasi salaf pokoknya. Pasti generasi kholaf yang belakangan gitu ya. Nah, kita balik lagi tadi. Al-Quran itu sampai ke kita itu sampai kemudian ada sakal, ada titik, bahkan sekarang ini ada mushafnya itu ya, ada pakai warna, pakai makna per kata gitu ya, udah dilengkapi dengan tafsir. Karena ketika membuat terjemah itu sebenarnya bukan terjemah tapi tafsir. Jadi kita juga sudah mengikuti ketika membaca terjemahan Al-Quran itu kita mengikuti pendapat mufassir. Jadi kita mengikuti mufassir. Ketika kita membaca dengan cara baca seperti itu, kita mengikuti imam qiraah. Kemudian ketika kita wakafnya di mana dan seterusnya, itu kita mengikuti siapa? Yang mengikuti ulama yang menentukan mana ini kalimat sempurna, mana yang harus diberhentikan, mana yang boleh berhenti, lebih utama berhenti atau lebih utama lanjut dan seterusnya. Itu tentang Al-Quran. Belum lagi tentang hadis. Ingat, hadis itu tidak boleh ditulis oleh waktu Rasulullah SAW menyampaikan, tidak boleh menulis hadis. Sehingga murni hadis itu dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang disaksikan oleh para sahabat yang kemudian diriwayatkan kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya meriwayatkan lagi kepada generasi berikutnya, sampai ke tabi'in. Setelah itu kemudian dibukukanlah karya, misalnya Sahih Imam Bukhari gitu ya. Setelah itu ada lagi periwayat, ada lagi periwayat. Jadi periwayat hadis itu, perawi hadis itu sampai generasi tabi'in atau muridnya tabi'in. Setelah itu nggak ada. Supaya kita tahu bahwa bagaimana dulu upaya ulama itu bekerja keras ya, menghabiskan usianya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi berikutnya sampai ke kita gitu ya. Makanya nggak boleh menghina ulama ya, nggak boleh. Jadi durhaka kata kawalat, kata orang Sunda, kawalat. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kita harus menghargai, harus ta'zim, ya, harus memuliakan mereka dengan karyanya yang luar biasa. Nah, kita balik lagi ke sini, definisinya tadi bahwa seruan dari pembuat syariat itu berkaitan dengan perbuatan itu mengharuskan asyari itu harus ditetapkan dulu siapa si asyari, pembuat syariat atau pembuat hukum. Ternyata Allah menyatakan innal hukmu illa lillah. Hukum itu hanya otoritas kepunyaan Allah saja. Hukum itu hanya otoritas Allah saja. Maka itu kalau ada hamba, ada manusia, ada makhluk yang membuat hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Jadi kata-kata inil hukmu illa lillah itu menunjukkan bahwa hukum itu hanya otoritas Allah. Sehingga disebut dengan dalil syara, itu harus dipastikan berasal dari Allah. Dan ketika kita kemudian menelusuri, yang pasti dari Allah itu hanya 4. Yang pasti dari Allah itu hanya 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran bisa diuji. Nanti kita akan membahas pertemuan khusus tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan, ditulis, dikumpulkan, disalin menjadi mushaf, kemudian dikasih titik, dikasih sakal, dan kemudian dibaca, mengikuti pembacaan siapa dan seterusnya, insya Allah ya. Karena ini penting memahami itu.
Supaya kecintaan kita kepada Al-Quran itu betul-betul memang didorong oleh keimanan yang kuat, sehingga tidak kemudian menjadikan Al-Quran itu seperti bacaan-bacaan yang lain, atau tidak punya motivasi semangat untuk baca Quran, untuk mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran, mengajarkan kembali Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah di sini karena as-sunnah itu maknanya ini muradif, ada namanya lafaz musyarak. As-sunnah bisa bermakna adalah salah satu hukum. Jadi tolabul lil fi'li ghairu jazmin. Jadi tuntutan dari pembuat syariat, ya. Jadi tuntutan lil fi'li untuk dikerjakan tapi tidak jazm. Maksudnya perintah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak diancam dengan sanksi. Itu namanya sunnah. Yang kedua, sunnah itu artinya adalah kullun masudiro ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Jadi as-sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya, perbuatannya atau persetujuannya. Dan yang as-sunnah yang di sini sebagai dalil syara adalah as-sunnah yang dikaitkan dengan ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW. Kenapa kok apa yang dilakukan oleh Rasul itu dipastikan dari Allah? Karena Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Di situ ada in dan illa. Tidaklah Rasulullah SAW berkata-kata naqata. Jadi wa ma yantiqu dan tidaklah Rasulullah bermantik atau berkata-kata in huwa illa wahyu, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang disetujui oleh Rasul itu adalah wahyu. Sehingga dipastikan as-sunnah adalah dari Allah. As-sunnah dari Allah. Jadi menjadi dalil syar'i. Kemudian yang ketiga, ijma sahabat. Jadi bukan ijtihad sahabat, ya. Ijma sahabat. Karena ada yang mengatakan ijma ulama. Ijma ulama itu ulama di mana, kapan, siapa saja, nggak bisa dipastikan itu dari Allah, wahyu dari Allah. Tapi kesepakatan sahabat seperti ijma'us sahabat, di mana sahabat mereka mendengar, mereka melihat, menyaksikan, tetapi tidak meriwayatkan, tapi langsung mempraktekkan dan menyetujui. Jadi contoh ijma sahabat apa? Membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran. Jadi zaman Rasulullah SAW belum ada mushafnya, Pak. Karena itu adalah proses turunnya Al-Quran selama 23 tahun kurang lebih. Ya, di Mekah ada 86 surat disebut Makkiyah, di Madinah ada 26 surat disebut surat Madaniyah. Di Mekah itu isinya tentang akidah, tentang keimanan, tentang akhlak, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan kalau hukum syara itu baru membahas tentang sholat saja. Sementara hukum syara yang lengkap, yang sempurna itu turunnya di Madinah, di ayat-ayat Madaniyah. Memang jumlah suratnya, surat Makkiyah itu lebih banyak, 2/3 dari Al-Quran, tetapi suratnya pendek-pendek dan mudah dihafalnya. Walaupun kita ternyata tidak hafal, walaupun pendek-pendek ya, yang hafalnya yang di ujung terakhir. Biasanya gitu ya, biasanya. Karena yang sudah apalagi kalau ke surat Al-Baqarah panjang banget gitu ya. Ya itu Al-Quran. Dan kembali tadi, ijma sahabat itu kesepakatan sahabat,
Karena mereka melihat, menyaksikan hal tersebut dari Rasul, tetapi tidak meriwayatkan sebagaimana hadis. Jadi kalau kesepakatan sahabat pasti dari Rasul, dan kalau dari Rasul pasti dari Allah. Itu ijma sahabat. Nah, apa saja yang dalilnya yang dari ijma sahabat, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini adalah sebenarnya bukan dalam bentuk nas seperti hadis, seperti Al-Quran atau hadis. Jadi qiyas itu metodologi untuk menganalogkan dari sesuatu yang baru yang belum ada nasnya, menganalogkan dengan yang sudah ada nasnya, sudah ada hukumnya, sudah ada nasnya, gitu ya. Nah, proses menganalogkan itu namanya qiyas. Kenapa bisa dikiaskan? Karena nanti ada namanya ilat, ada penyebab adanya hukum. Makanya ilat itu harus juga ilat syar'i, artinya ilat yang berasal dari nas. Tidak boleh ilatnya pakai logika atau berdasarkan kepentingan manusia. Jadi contoh misalnya ketika Khalifah Umar bin Khattab itu tidak memberikan hak, jadi hak zakat kepada mu'allafatu qulubuhum. Dan ketika kemudian beliau tidak memberikan itu, beliau mengatakan, dulu ketika Rasulullah SAW hidup, di mana daulah Islam itu masih lemah, maka beliau membutuhkan orang-orang kuat, tokoh-tokoh yang harus dirayu hatinya supaya dia masuk Islam dan membela Islam. Makanya mu'allaf qulubuhum itu adalah tokoh, bisa jadi supaya diikat hatinya supaya masuk Islam, atau sudah masuk Islam tapi baru masuk Islam, yang diharapkan dia akan memberikan bantuan, penguatan daulah. Maka kemudian ketika Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak akan pernah memberikan lagi kepada yang namanya mu'allaf, karena tidak perlu lagi, negara ini butuh mu'allaful qulubuhum. Jadi ini ada ilatnya. Kenapa ada klausul salah satu mustahik itu, 8 asnaf itu mu'allaf qulubuhum? Karena dulu daulah masih lemah, sehingga perlu ada orang-orang tokoh-tokoh, orang-orang kuat yang dirayu hatinya, diikat hatinya. Jadi mu'allaf qulubuhum itu dirayu atau diikat hatinya untuk masuk Islam atau untuk kokoh membela Islam, dengan dia membawa komunitasnya, membawa kabilahnya dan seterusnya. Maka di situ dianalogkan. Jadi makanya ini tadinya ada, kenapa jadi tidak ada gitu. Demikian pula ketika Umar bin Khattab itu membagi waris. Jadi ada seorang wanita tidak punya anak, meninggal. Ternyata ahli warisnya suami, ibunya, ada suami, ada ibu, ada saudara perempuan seibu, ada saudara-saudara dia dari seibu sebapak. Kemudian dia pembagiannya mengikuti Al-Quran. Suami karena istri yang mayitnya tidak punya anak, maka suami dapat setengah, kasih setengah. Ibu karena anaknya meninggal tidak punya anak, maka dia dapat 1/6. Nah kemudian saudara perempuan yang seibu dapat 1/3. Begitu jumlahkan, yang justru saudara seibu sebapaknya gak kebagian. Gak kebagian. Nah kemudian diproteslah sama Ali. Kata Ali, pasti kalau itu saudara-saudara seibu sebapak, pasti ibunya sama dengan saudara yang seibu. Jadi beliau kemudian menganalogkan, kalau ada keledai, kemudian dia induknya sama, itu mestinya jatahnya sama, karena sama-sama dilahirkan dari rahim yang sama gitu. Maka kemudian beliau menganulir pendapatnya, karena ada dikiaskan, disebutnya dikiaskan dengan tadi anak-anak keledai gitu ya.
Jadi kemudian ya yang tadi anak-anak ya, atau saudara-saudara dari wanita itu, baik yang seibu atau yang seibu sebapak, maka mereka bersekutu dalam sepertiga kebagian, walaupun kebagiannya di kecil-kecil. Yang banyak kebagiannya adalah suaminya. Kenapa? Karena yang meninggal ini tidak punya anak, dan itu nasnya jelas, dan seterusnya. Jadi banyak di antara ini di kalangan sahabat ya, dan kalangan besar. Ternyata tidak semua sahabat pun bisa beristihad, tidak bisa semuanya langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mayoritas mereka juga mukallid, mereka nanya kepada yang memiliki kemampuan untuk beristihad. Itu kalangan sahabat, apalagi kita gitu ya. Jadi apa ya, ikut aja gitu. Dan para sahabat tuh banyaknya bertanya, ikuti. Itu terkait dengan tadi kias. Lanjut. Nah kemudian ini Al-Quran ya. Al-Quran itu ternyata tidak semua ayatnya bisa langsung dipahami. Jadi perlu penjelasan. Kenapa? Karena di situ ada multitafsir. Maka karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang multitafsir, maka muncullah para mufassir. Para mufassir itu adalah orang yang berusaha menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat sehingga umat sesudahnya itu bisa langsung paham. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun kunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab, yang di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat sebagai umul kitab, dan selebihnya atau sisanya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, penjelasannya ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang kandungannya sangat jelas sehingga hampir tidak dibutuhkan penjelasan tambahan untuknya. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, ada kesamaran artinya, dan sulit dipahami kecuali setelah merujuk kepada yang muhkam atau hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Maka sering kali ada tafsir mengatakan wallahu a'lam bimuradihi gitu ya. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Contoh ayat mutasyabihat itu Mafatihus Suwar, Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Ra, dan seterusnya. Itu contoh mutasyabihat. Makanya banyak mufassir yang langsung tidak menafsirkan, langsung wallahu a'lam bimuradihi gitu ya. Itu mutasyabihat. Dan masih banyak lagi yang mutasyabihat. Contoh misalnya ketika Allah menurunkan awlamastumun nisa ya, tentang wudhu ya, tentang tayamum. Kata lamasa ternyata mengandung pengertiannya bukan hanya menyentuh dengan tangan, tetapi maknanya juga bersetubuh, hubungan suami istri. Yang seperti ini itu pasti akan multi tafsir, dan karena multi tafsir, tafsir mana yang diambil maka akan menghasilkan perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu dari dasarnya pun potensi itu. Jangan kemudian ketika ada perbedaan pendapat langsung yang berbeda itu, wah ini salah, ini menyimpang, ini sesat. Enggak bisa. Karena memang ini dalilnya sendiri ada yang mutasyabihat. Oleh karena itulah maka untuk ayat-ayat mutasyabihat itu dibutuhkan tafsir, dan artinya orang yang menafsirkan disebut dengan mufassir. Dan ternyata kalau kita telusuri syarat dari mufassir itu luar biasa. Menurut Imam
Jalaluddin As-Suyuti yang salah satunya pengarang dari atau pembuat tafsir Jalalain. Jadi syarat jadi mufasir itu pertama harus menguasai bahasa Arab secara bahasa ya. Yang kedua harus mengerti ilmu alat. Ilmu alatnya yaitu nahwu, sorof, istiqoq, ma'ani, bayan, badi, qiraat, usuluddin, usul fikih, asbabun nuzulnya, nasakh mansuhnya, maham fikih, hadis-hadis yang menjelaskan yang masih global dan umum, kemudian ilmu mauhibah. Mauhibah itu kayak apa? Ada yang mengatakan ilmu laduni gitu. Aja memang dia punya bakat gitu. Mauhibah itu bakat dia. Jadi ada orang bakat memang untuk kemudian dia jadi walaupun bakat itu terakhir gitu. Tidak bisa menentukan. Karena yang penting awal-awalnya. Bayangin mufasir itu harus menguasai. Jadi kalau kita mau jadi mufasir itu dulu kuasai dulu ya. Pokoknya berdasarkan ayat Al-Quran yang artinya kurang lebih versi dia gitu. Kan ada yang kayak gitu. Al-Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat, tapi Al-Qari'ah itu artinya perempuan pembaca Al-Quran. Padahal itu pakai ain, bukan pakai alif. Kan ada Pak, itu viral Pak. Jadi baca Al-Fatihah itu tidak boleh Alhamdulillahirabbil alamin, karena hirob itu artinya berperang. Padahal dari mana ada kosakata hirob dia dalam surat Al-Fatihah? Nggak ada. Ya itu kepedean Pak, viral Pak, dan itu banyak pengikutnya, dan rata-rata pengikutnya memang orang-orang bodoh. Pernah baca Pak? Pernah lihat kan? Pernah ya? Pernah. Jadi dia berusaha menafsirkan, padahal dia nggak ngerti bahasa Arab Pak, nggak ngerti bahasa, apalagi nahwu sorofnya, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi dia mencoba kepedean, dan kemudian ada juga yang ini viral juga Pak. Jadi Al-Quran itu kalau diperas, jadi ada Al-Quran diperas Pak. Maknanya macam, jadi ujung-ujungnya jadi yang penting ikhlas. Nah, Al-Quran itu nggak bisa diperas Pak. Al-Quran itu nggak bisa diringkas. Bagaimana ada ringkasan Al-Quran? Emangnya tulisan karya ilmiah Pak? Kalau karya ilmiah ada ringkasan, boleh tuh. Tapi Al-Quran itu nggak boleh kita meringkas Al-Quran. Ringkasan abstrak Al-Quran nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyunya itu lafdon wa makna, lafadznya dan maknanya. Jadi kalau kita mensitir Al-Quran itu harus jelas, nggak boleh kemudian dipotong. Misalnya contoh misalnya dipotong, wailul lil musholin, dipotong selesai di situ. Celakalah orang-orang sholat. Wah, yang tidak sholat seneng banget. Tuh kan Al-Quran bilang celaka orang sholat. Mendingan kan makmumnya kalau misalnya yang sholat celaka, berarti yang tidak celaka yang tidak sholat kan. Jadi ini hati-hati, makanya nggak boleh kemudian berani-berani menafsirkan, bukan nafsir sebenarnya itu mentakwilkan ya Al-Quran. Ada juga dulu dulu berkembang juga itu ajarannya, namanya Isa Bugis ya. Dia mengatakan dari awal Al-Quran bukan bahasa Arab. Ketika ditanya kenapa? Karena orang Arab pun belajar Al-Quran. Kalau saya Al-Quran bahasa Arab, pasti orang Arab tidak perlu belajar Al-Quran, gitu ya. Begitu ditanyakan, jadi kita selama ini belajar bahasa Indonesia, jadi yang dipelajari di bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia gitu ya. Padahal kan kita orang bahasa Indonesia dan ngomongnya sehari-hari bahasa Indonesia. Jadi apa yang dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia Pak? Tata bahasanya, ya kan? Kemudian sastranya, kan gitu ya. Nah, itu yang diajari kan? Demikian pula orang Arab belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat tinggi nilai bahasanya, sangat fasih dalam susunan kata dalam kalimatnya, dan sangat mendalam maknanya, dan sangat indah prosanya atau sastranya. Begitu makanya dipelajari. Bukan berarti Al-Quran bukan bahasa Arab. Ternyata mereka punya keinginan, karena mereka tidak bisa bahasa Arab, maka dibuat aja Al-Quran bukan bahasa Arab, maka ditafsirkan sama mereka, ditakwilkan. Subhanallah di asra bi addi lailan. Gak mungkin lailan semalam maksudnya. Lailan di situ ada kegelapan. Ya.
tajri min tahtial anhar. Jadi jannatun. Jadi jannah itu maksudnya kebun. Itu bukan tentang nanti sesudah mati. Kebun-kebun di sini di dunia gitu. Ini tawilkan, ngaconya luar biasa. Saya pernah baca bukunya gitu. Waduh, ini sesat, benar-benar sesat-sesatnya. Karena diselewengkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, hawa nafsunya, dan nggak boleh. Jadi kenapa butuh mufasir? Karena ada ayat-ayat mutasyabihat ya, yang perlu penjelaskan, perlu penafsiran gitu. Makanya karena mutasyabihat, tafsir pun bisa berbeda-beda. Dulu menafsirkan bumi dihamparkan itu karena pengetahuan tentang bumi itu belum ada, maka bumi dihamparkan itu bumi rata, flat gitu loh. Setelah ilmu pengetahuan bisa mengetahui faktanya bumi, ternyata bumi bulat. Ternyata bumi dihamparkan itu bagi manusia ketika berdiri di atas bumi seperti terhamparkan, walaupun faktanya bumi itu bulat. Dan seterusnya. Jadi tafsir itu berkembang karena ayat-ayatnya mutasyabihat. Maka bisa berbeda. Tetap ingat Pak, tafsir itu tidak bisa direvisi. Seperti tulisan saya tidak boleh direvisi oleh siapapun. Demikian pula tafsir. Ya tafsir Jalalain seperti itu udah. Tapi ada kekurangan, ya bikin tafsir lagi, penjelasan gitu. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kita tidak punya otoritas untuk mengkoreksi tafsir ulama terdahulu. Mereka itu benar pada saat itu. Tapi bisa lemah masa sekarang. Itu tafsir. Kenapa? Karena menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, lanjut. Nah, gara-gara ayat-ayat mutasyabihat itulah juga, maka kemudian muncullah para mujtahid. Para mujtahid. Karena kalau ayat-ayat muhkamat tidak perlu beristihad. Begitu baca langsung keluar hukum. Kan gitu. Misalnya bagaimana hukumnya balasan orang yang mencuri? Ayatnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, potong tangannya. Gitu. Apa itu mencuri ya? Mencuri. Zaman Rasulullah yang mencuri itu orang yang mengambil dari diam-diam dari tempat punya orang lain gitu. Itu ayat muhkamat. Atau tentang waris ya, disebutkan tuh setengah, sepertiga, itu muhkamat, udah gampang. Sepertiga itu ada 1 dibanding 3 kan gitu, 1 dibagi 3 gitu. Jadi itu ayat muhkamat. Nah tapi sisanya yang mutasyabihat, bagaimana hukumnya? Sementara selain Al-Quran ada juga ucapan Rasul yang bisa jadi menurut para periwayatnya ada beberapa matan, beberapa teks, ada beberapa jalur yang kadang-kadang ada yang kontradiktif, ada yang sejalan, ada yang saling mengisi dan seterusnya. Maka kemudian ini tidak bisa langsung digali hukum dari satu hadis, satu ayat, nggak bisa. Maka harus ada orang yang mengistimbat. Nah, orang yang mengistimbat hukum itu nama mujtahid. Sehingga definisi ijtihad itu harus clear dulu. Ijtihad itu adalah badul wus'i fi istimbatil ahkami syariati min adilati at-tafsiriyah. Jadi mengerahkan seluruh kemampuan siapa? Si mujtahidnya itu. Makanya disebut jahada kan sungguh-sungguh. Kerja keras itu jahada. Kan ada istilah itu. Manjada wajada, kan itu dari jahada. Jihad itu akan bersungguh-sungguh. Artinya mengerahkan seluruh kemampuan si mujtahid untuk menggali hukum syarak dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi tidak boleh hanya satu. Makanya kalau misalnya terkait dengan ibadah mahdhah, kayaknya tidak perlu ijtihad lagi, Pak. Kenapa? Ibadah mahdhah itu tauqifi. Saklek, letterlek apa adanya. Dan itu sudah semua hadis terkait dengan ibadah mahdhah sudah dipahami, sudah digali hukumnya oleh ulama salaf. Oleh Imam Hanafi, oleh Imam Maliki, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hambali, dan imam-imam yang lain yang tidak bisa disebutkan jumlahnya sangat banyak. Makanya tidak perlu lagi ijtihad tentang ibadah mahdhah, Pak.
Jadi muncul sekarang ini ijtihad ibadah manusia seakan-akan penemuan baru hadis yang belum dipahami oleh ulama dulu. Kan begitu ya Pak? Sehingga membuat bingung. Selama ini kurban bapak-bapak salah. Karena bainain. Yang benar itu kifayah gitu. Yang penting kepala keluarganya. Iya dulu juga sudah dipahami. Pokoknya kalau ada Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha pada bulan hari Jumat, maka tidak wajib lagi sholat Jumat. Berdasarkan hadis Rasul, itu dulu sudah dibahas. Udah selesai, tinggal ngikutin aja. Kita ngikutin siapa? Ikuti mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali atau Hanafi, silakan aja, nggak ada masalah. Jangan kemudian mendeklarasikan ini mazhab baru tidak punya kapasitas untuk menjadi mujtahid. Karena syarat mujtahid itu banyak, Pak. Ini saya cantumkan di situ ada 4 minimalnya ya. Pertama, memahami bahasa Arab. Kenapa dalilnya bahasa Arab, Pak? Jadi nggak boleh beristihad. Menurut Al-Quran surat Al-Imran ayatnya yang artinya kurang lebih demikian, maka hukumnya adalah demikian. Ente beristihad pakai bahasa Indonesia dari terjemahan, nggak ngerti bahasa Arab. Kacau balau tuh. Ya seperti tadi Al-Qari'ah jadi pembaca perempuan, membacakan perempuan yang nggak ngerti ya bahasa Arabnya, apalagi pakai bahasa Suryani. Jadi udah ngaco balau lah, udah nggak benar. Mustahid itu pertama harus bisa bahasa Arab. Yang kedua, kenapa bahasa Arab? Karena bahasa dalil, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat dan Qiyas itu semua dari dalam bahasa Arab. Dan kita tidak boleh membenci Arab, Pak. Apapun alasannya. Kalau Bapak membenci Arab, Bapak membenci Rasul. Fik gitu. Dan kalau Bapak membenci Rasul, Bapak murtad. Walaupun jenengannya kiai haji macam-macam, murtad otomatis. Ya kan? Karena kata Rasulullah ini bahan bahasanya, bahasa Arab itu harus kita cintai. Rasul mengatakan ahabbu arabiyun li salasihi sodin. Aku mencintai bahasa Arab karena 3 alasan. Li'ani arabiyun wal Qur'an arabiyun wa kalamu ahlil jannah fil jannah arabiyun. Aku mencintai bahasa Arab karena 3, aku orang Arab. Yang kedua, Al-Quran bahasa Arab. Yang ketiga, percakapannya ahli surga di surga itu bahasa Arab. Jadi kalau benci bahasa Arab nggak bisa jadi penghuni surga. Ya, jadi itu yang kedua, dia harus paham juga tadi makna-makna, ya makna-makna di situ. Jadi mafhum. Dan kemudian yang ketiga harus paham juga usul fikih. Dan yang keempat harus paham fakta yang akan diistihadinya. Kemudian lanjut, ini karena sudah jam 6 ternyata. Ini kalau ada bahan tayang jadi akan lama, Pak. Ya Bapak ya. Kemudian yang terakhir itu, bukan yang terakhir ini ya. Jadi hukum ijtihadnya ini adalah hukum fardu kifayah. Tetapi bukan hal-hal yang sudah selesai. Ya, ibadah-ibadah makhluk sudah selesai ijtihadnya. Karena dalilnya terbatas. Yang perlu ijtihad itu masalah-masalah muamalah, masalah-masalah yang terus berkembang, yang dulu zaman Rasul tidak ada. Itu yang harus butuh mujtahid. Sehingga ijtihad itu fardu kifayah. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan ini ulama salaf ya, yang dikenal oleh kita yang disebut dengan ulama pendiri mazhab. Sebenarnya bukan mazhab itu bukan organisasi, Pak. Jadi ulama yang punya usul fikih, metodologi ijtihad yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama mujtahid sesudahnya. Ya, jadi ulama-ulama kholatnya itu mengikuti ulama salaf. Ya, siapa saja yang terkenal di kita? Yang pertama ya Imam Abu Hanifah. Ibu Hanifah itu namanya Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Lahirnya pada tahun 80 Hijriah, Pak. Ini pada masa tabi'in, ya, tabi'in atau tabi'in. Kemudian beliau lahir di Kufah di Irak. Jadi jauh. Wafat pada tahun 150 Hijriah di Baghdad. Beliau wafat di tahanan, ditahan oleh rezim yang zalim.
Kemudian mazhab beliau itu diikuti oleh mayoritas muslim di Asia Tengah. Di Asia Tengah, kemudian di Asia Selatan. Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Asia Tengah itu seperti Uzbekistan, Tajikistan, Armenia dan seterusnya. Kemudian Turki dan sebagian Timur Tengah. Yang kedua Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Beliau lahir di Madinah. Ini asli Madinah. Lahir pada tahun 93 Hijriah. Mazhab Maliki ini berkembangnya di Andalusia, di Afrika ya, di Andalusia dan beberapa wilayah Timur Tengah. Jadi nggak terlalu banyak. Kemudian Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Di Gaza, Palestina itu bumi para ulama ya, para syuhada. Beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Jadi beliau yang pertama kali membukukan usul fikih dalam kitabnya yang namanya Kitab Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i ini berkembang pesat di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Ya. Kemudian di Mesir dan di sebagian Afrika Timur. Kemudian terakhir Imam Ahmad bin Hambal, ini muridnya Imam Syafi'i. Lahirnya pada tahun 164 Hijriah di Baghdad. Dan mazhab ini memberi pengaruh besar di Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Jadi kalau di Arab Saudi memang banyak atau bahkan negaranya, kerajaannya mengadopsi, mentabani mazhab Hambali. Ternyata ada hibahnya, Pak. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i itu yang suka gesek-gesek sajadah ke Ka'bah, yang kemudian air jam-jam dipakai jadi jimat macam-macam, aduh repot. Karena mazhab Syafi'i ini lebih lebih ya bisa multi tafsir ya, lebih agak keras gitu maksudnya. Kalau Imam Hambalian keras ya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan Pak, itu dari sanadnya, dari ulama salafnya sudah berbeda. Itu dulu yang kita bahas ini karena sudah lewat dari jam 6 ya. Ya kalau ada diskusi juga boleh, Boko silakan. Tapi nanti kita akan yang bahan tayang ini saya menyampaikan dasar dulu supaya ketika menjelaskan rinciannya enggak kagok gitu ya tentang fikih, karena ya fikih ini memang ya akan terjadi khilafiyah pasti. Kalau kita bahas fikih, masalah-masalah furu, masalah istiyah pasti identik dengan khilafiyah. Jangan pernah kita mengklaim pang bener nu saja masalah kabeh gitu loh, nggak bisa. Kenapa? Ya dari sumbernya juga multi tafsir kok, gimana ceritanya tidak ada perbedaan, iya kan? Ini sahabat dulu sering berbeda, sahabat loh yang bertemu langsung dengan Rasul, yang menerima Al-Quran langsung dari Rasul, dari mulut Rasul, itu pun muncul perbedaan-perbedaan, apalagi 14 abad kemudian. Ya, jadi membahas fikih itu membahas ada peluang di situ, ada ikhtilaf. Dan kita alhamdulillah kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Kita memposisikan diri sebagai muqallid, melaksanakan apa yang kita yakini benar. Dan sudah selama hidup kita insya Allah kita menjalankan yang kita yakini benar. Nanti Allah yang menilai. Baik, kalau ada yang ditanyakan boleh, tapi kalau tidak nanti dijadikan PR ya. Karena ini agak panjang, saya suka baca. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat pada kita semua, dan minimal kita menjadi orang yang semakin arif, semakin bijak ketika menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi jangan sampai ya, masjidnya sama, sholat satu shaf, tetapi musuhan, aneh. Orang sesama orang sedang ibadah, ternyata kiblatnya sama gitu. Hanya karena perbedaan pola subuh, karena yang satu pakai kunut, yang satu tidak. Bahkan ada viral itu, saya juga ngeri banget. Kunut subuh itu kayak bid'ah dolalah, bid'ah bongkaro, final.
Bingung saya. Apa mungkin Imam Syafi'i melakukan tidak ada dasarnya kemudian kunut? Tidak mungkin. Dan Imam Malik memang tidak kunut, gurunya Imam Syafi'i, tetapi belum menghargai pendapat muridnya Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu 9 tahun sudah hatam tuh muwatta'nya Imam Malik. 9 tahun udah hafal Quran, cerdas luar biasa gitu loh. Sampai kemudian diposisikan oleh gurunya itu Imam Malik ini ketika bertamu itu, kita punya tamu yang istimewa, tamu yang mulia. Maka begitu beliau sholat subuh, beliau kunut. Murid-murid jangan protes ini. Ya Syekh, apakah kau merubah pendapat? Enggak, tetap. Tapi aku menghargai ada tamu yang mulia yang aku hormati yang mengatakan sholat subuh itu ada kunut. Ke ujung-ujung 14 abad kemudian ada mengatakan kunut subuh itu bid'ah munkaro. Dolalah finnar. Karena setiap kulu itu semuanya. Padahal ada makna kulu. Nanti kita jelaskan nanti kalau ini makna kulu. Kulu itu tidak semuanya, tidak general semuanya dijelaskan. Kata kulu itu karena harus paham bahasa Arab. Makna kulu itu seperti apa? Baik, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita ya, dan kita harus bersemangat jadi orang mulia, menjadi mukallid yang tahu hukumnya, yang tahu ilmunya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina karimina wa nurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hassil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.